Perseteruan antara Uci Floudea dengan Medina Zain nampaknya sudah meredup. Hal itu lantaran Uci Floudea memutuskan untuk mengakhiri semua permasalahan dengan mengajukan permohonan pengurangan hukuman untuk Medina yang kini mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bahkan baru-baru ini Uci Floudea pun turut membagikan kabar terbaru terkait situasi yang saat ini dialami oleh Medina. Tidak hanya memberi perhatian lebih terhadap Medi, Uci Floudea bahkan sedang membantu perekonomian Medina dengan menyekolahkan anaknya. Kan dulu ada. Biasa aja sih, bisa aja. Masih baik sih. Enggak, cuman kadang kalau pas di Jakarta gitu memang aku tengokin dia. Sebenarnya sih aku nggak ngarahnya, sebenarnya awalnya nggak di situ. Awalnya itu kan memang 3 bulan yang lalu tuh memang aku saya udah nggak enak aja di hati gitu kan. Berdoa. Akhirnya ya udahlah aku ambil putusan. Awalnya sih cuma pengen jenguk Medina aja gitu. Dan aku mau nyampein kalau aku sudah benar-benar mau memaafkan dia gitu aja sih. Begitu sampai ketemu dia cerita panjang lebar seperti yang tadi, dia tulang punggung, dia gak punya uang, dia sampai makan nasi cadong karena dia udah gak punya uang sama sekali. Itu kan semakin hati ini kan teriris-iris, tertusuk-tusuk gitu ya. Masa sampai segitunya sih gara-gara seorang Uci gitu kan. Aku kan gak boleh seperti itu, ya kan. Sedangkan kehidupanku sendiri aja kan, walaupun ya aku tahu memang kerja itu ya tidak mudah ya, mencari uang juga tidak mudah seperti yang orang lain pikir gitu ya. Tetapi aku memikirkan bagaimana sebuah pengampunan ke seseorang itu yang belum tulus itu yang dilakukan gitu kan. Apalagi kan Medina ini kan benar-benar itu kan merugikan aku, merugikan material, imaterial, semuanya kan ya. Kalau aku bisa mengampuni dia, memaafkan dia dengan setulus hati itu kan maksudnya upahnya besar di surga gitu aja sih. Adanya sampai aku pengen nyekolahin anak dia, itu kan ceritanya dia yang ya memang dia tulang punggung keluarga. Kalau memang dia misalnya nggak bisa kerja, otomatis semuanya kan terhambat gitu kan. Gitu kan paling tidak kan yang buat aku pertama kali tersentuh hati aku itu bukan karena Medina, keluarganya Medina harus aku tanggung semua, bukan seperti itu kan. Medina ini kan punya anak ya kan. Kalau aku mendengar anaknya nggak sekolah, sedangkan aku sendiri seorang ibu kan ya, kan pasti jiwa seorang ibu itu akan keluar kan, anak kan harus sekolah gitu kan. Kalau luar biasa sih enggak, cuma ya paling tidak kan layak untuk sekolah gitu aja, layak disekolahkan gitu aja. Yang penting anak kecil mau sebagus apa sih ya kan. Yang penting kan anak kecil itu sekolah, tiap hari bisa ketemu teman, itu aja sih. Kalau dibilang mau sebagus selayak, sebagus apa, mau yang sebagus apa gitu kan. Yang penting kan layak buat anak kecil, apalagi masih TK loh. Jadi aku pikir ya kemarin setelah aku bikin surat itu kan, ya sedikit kasih support dia aja sih supaya dia tetap semangat. Surat itu tidak mungkin membatalkan suatu ketetapan kan. Ternyata kan udah aku posting di Instagram, nanti diambil aja di situ. Soalnya panjang sih. Dan surat itu aku tembusin ke Dirjen, juga ke Lapas, juga ke ke mana itu, ke lawyernya Medi juga. Aku ini masih bingung juga lawyernya Medi yang mana, aku nggak tahu. Pengajuan pengurangan masa tahanan yang sedang diupayakan oleh Uci Floudea untuk Medina Zain bukanlah tanpa alasan. Hal itu terjadi lantaran Uci merasa tergerak dari rasa bersalah dirinya yang dengan tega memenjarakan Medina yang diketahui mempunyai seorang anak yang masih kecil. Tidak hanya itu, penderitaan yang dialami oleh Medina juga menjadi salah satu penggerak hati Uci Floudea yang kini sudah merasa legowo untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan Medina Zain terhadap dirinya.
Lantas, seperti apa curhat Uci Flodea ketika dirinya menyampaikan sebuah kabar baik untuk Medina yang kini tengah mendekam di balik jeruji besi? Dan seperti apa kondisinya saat ini? Ya jujur dia sekarang lebih happy, lebih semangat. Apalagi kan aku udah ke sana 2 kali ya, 4 kalian sih. Ya dia lebih happy sih, lebih dia merasa apa ya, ada kayak aku udah bilang sama dia banyak sih. Masa depan itu kan bukan untuk hari ini ya, kan masa depan dia masih panjang. Aku cerita sama dia banyak sih. Jadi ya intinya ya harus tetap semangat yang di sini kan, paling tidak ya yang dijalanin sekarang ini dijalanin, paling yang nggak lama lagi pasti dia keluar, dan nextnya kan dia pasti kan harus menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Itu aja sih. Dan jujur kalau aku sendiri sebagai korban, aku nggak ada dendam, aku nggak ada marah, udah aku ikhlas gitu aja sih ya. Gitu aja. Pun keluarga ataupun teman dekatnya Medina masih berpikiran negatif ataupun bagaimana ya, itu sih apa yang dikembalikan lagi kepada yang berkepentingan masing-masing ya. Pokoknya yang intinya dari aku sendiri kayak menjarahi Medina gitu kan, buat aku ya suatu beban ya. Aku nggak mau beban ini yang aku pikul sendiri. Dan seperti itu kan beban aku udah, paling tidak kan aku benar-benar sudah mengampuni orang dengan benar-benar aku sudah melakukan gitu kan. Ya memang surat aku itu sih ya kalau dibilang oh ini terlambat atau nggak berguna, tapi kalau memang untuk suatu ketika misalnya Medina ada ngajuin apa gitu ya, suratku dilampirkan gitu ya, mungkin sangat itu aja sih. Kalau menyesal nggak sih? Cuman aku merasa apa ya, beban aja buat aku, yang aku merasa kita ini kan ya hidup sesama manusia kan harus saling mengampuni ya, saling memaafkan. Betul tidak? Betul. Kalau aku misalnya tetap berpendirian, berkeras hati, dan harus di bibir aku mengatakan bahwa aku sudah memaafkan dia, atau kenyataannya dia masih di dalam kan gitu ya. Berarti kan itu pemaafan yang setengah-setengah kan. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya aku memang harus sungguh-sungguh memaafkan dia kan, harus dibuktikan dengan jelas bahwa supaya apa ya, aku sendiri plong, Medina juga plong gitu sih. Aku nggak minta apa ya uang itu harus kembali ataupun bagaimana, sudahlah aku pikir ya sudah, kalau memang uang itu nggak bisa kembali kan pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kembalikan uang itu ke aku dengan caranya juga, gitu aja sih. Kalaupun kemarin Medina nggak bisa kembali uang ya aku anggap Medina nggak punya uang, gitu aja. Terus kalau masalah menyesal ya enggak sih, itu kan karena apa ya, urusanku sama Tuhan gitu aja sih. Kalau aku merasa aku ditegur Tuhan dan aku nggak mau melakukan, berarti kan aku ini apa ya, nggak menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan aku.